Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Farhan Al-Farizi dari kelas B3 D4 TEM 2019 dengan NIM P2201919049 dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Gifari dari kelas B3 TEM D4 2019 dengan NIM P2203011909 dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai mekanisme interupsi. Yang pertama, ada pengertian interupsi. Interupsi adalah kondisi di mana pada saat CPU sedang mengerjakan program utama, kemudian harus tiba-tiba berhenti sementara waktu karena ada rutin lain yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Dan setelah selesai mengerjakan rutin tersebut, maka CPU baru bisa akan kembali mengerjakan instruksi pada program utama. Selanjutnya, ada vektor interupsi. Vektor interupsi itu adalah tabel yang berisikan alamat atau penunjuk ke program interupsi yang terkait. Jadi, biasanya programmer sudah mengalokasikan tempat khusus di memori di mana kita akan menaruh potongan program interupsi tersebut. Berikut akan kami tampilkan tabel dari vektor. Selanjutnya, ada proses terjadinya interupsi yang akan kami jelaskan menggunakan animasi berikut ini. Ketika program sudah dijalankan, maka CPU akan langsung mengerjakan program utamanya terlebih dahulu. Namun, ketika ada interupsi masuk, maka CPU akan mengerjakan program interupsi terlebih dahulu. Dan saat program interupsi telah selesai dijalankan, maka CPU baru bisa menjalankan program utamanya kembali. Setelah kita mempelajari proses terjadinya interupsi, maka kita akan mengenal mode-mode dari interupsi. Yang pertama itu software. Software itu disebabkan oleh software atau yang disebut dengan system call. Mekanismenya itu ialah contohnya seperti ketika suatu program ingin mengeprint suatu lembaran kerja. Nah, itu disebut dengan interupsi by software. Namun jika by hardware itu ialah interupsi yang terjadi karena adanya atau yang disebabkan oleh hardware. Contohnya itu seperti kita menggerakkan mouse atau mengetik keyboard. Nah, tadi kan by hardware dibagi jadi dua, yang masked dan unmasked. Nah, yang masked itu dia interupsi tersebut tidak mengganggu program utama sedang berjalan. Nah, sedangkan yang unmasked dia itu mengganggu program yang berjalan. Jadi maksudnya mengganggu program berjalan. Jadi ketika satu program sedang berjalan, program utama sedang berjalan, maka ada interupsi. Maka yang program yang berjalan tadi akan berhenti dan menjalankan program interupsi yang tadi yang datang. Program interupsi, setelah program interupsi dikerjakan dan dikelola hingga selesai, maka dia kembali ke program utama yang tadi berhenti dan dilanjutkan. Selanjutnya kita akan mempelajari cara-cara menangani interupsi. Yang pertama itu ada menanganinya secara nested atau bersarang. Jadi nested itu dia interupsinya memprioritaskan interupsi yang lebih penting daripada interupsi lain. Maksudnya itu ialah jika dua interupsi datang secara bersamaan, maka interupsi yang berprioritas lebih tinggi itulah yang akan dijalankan oleh program terlebih dahulu, baru interupsi yang berprioritas lebih rendah dari sebelumnya. Biasanya interupsi yang berprioritas lebih tinggi itu angka vektornya atau vektor interupsinya lebih kecil dibandingkan interupsi yang berprioritas lebih rendah. Nah, sedangkan interupsi sekuensial atau dia itu interupsi sekuensial itu dia menjalankannya jika ada dua interupsi datang sekaligus, maka dia langsung
menginterupsi. Jadi kalau ada interupsi datang dua, misalnya interupsi pertama datang, baru kedua datang, jadi dia menginterupsi secara berurutan. Interupsi dua dijalankan yang kedua, yang interupsi pertama dijalankan yang pertama. Jadi interupsi pertama dulu, baru interupsi kedua. Setelah semuanya selesai, baru dia kembali ke program utama. Berikut akan kami tampilkan gambar skema dari interupsi nested dan sekuensial. Nah, berikut ini ada tabel prioritas dari interupsi. Seperti yang telah dijelaskan di awal, bahwa interupsi yang berprioritas lebih tinggi itu memiliki angka vektor lebih kecil. Nah, seperti gambar tersebut, bahwa yang angka vektor kecil diprioritaskan lebih awal atau utama. Nah, berikut ini ialah register-register yang digunakan dalam proses menginterupsi. Yang pertama itu ada MCU Control Register, disingkat MCU-CR. Yang kedua MCU Control and Status Register. Yang ketiga Status Register. Yang keempat General Interrupt Flag Register. Sekian video penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.